Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Bertemu kembali dengan Bu Ani dan kali ini kita akan belajar matematika tentang hubungan antar garis. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Cukup. Setelah itu, disiapkan alat tulisnya untuk mencatat atau menulis hal-hal yang penting ya anak-anak. Oke, baiklah. Kalau sudah siap, langsung kita ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian garis. Nah, dari anak-anak semuanya, apakah sudah tahu apa itu garis? Nah, garis adalah kumpulan titik yang merapat dan berjajar memanjang. Biasanya berbentuk coretan memanjang. Aduh, ini gimana ya? Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat gambar garis dan macam-macam garis terlebih dahulu. Nah, ini yang pertama ada garis. Sebuah garis dapat memanjang tanpa batas di kedua arahnya. Gambarnya dengan anak panah ya di ujung-ujungnya. Nah, ini dia gambar dari sebuah garis. Ini adalah garis A. Nah, garis itu ujungnya berbentuk panah yang menandakan bahwa dia tidak berujung. Lalu yang selanjutnya yaitu ruas garis. Nah, ruas garis adalah garis yang memiliki batas di kedua ujungnya. Nah, kalau tadi garis di kedua ujungnya tanda panah, kalau ruas garis ujungnya adalah sebuah titik. Nah, ini dia gambarnya. Ini adalah ruas garis, ada titik A dan titik B sebagai tanda batas garis tersebut. Lalu yang selanjutnya ada sinar garis. Nah, sinar garis adalah garis yang berawal dari sebuah titik dan memanjang terus ke satu arah tanpa batas. Nah, ini dia gambarnya. Di satu ujungnya, dia dari titik ya anak-anak, lalu dia memanjang tanpa batas ke arah sini dengan tanda panah. Tanda panah ini artinya dia tanpa batas garisnya, seperti itu, sinar garis. Lalu lanjut, hubungan antar garis. Nah, hubungan antar garis itu ada 3 anak-anak. Yang pertama, ada garis sejajar. Dan yang kedua, garis berpotongan. Lalu yang ketiga, garis berimpit. Kita akan belajar hubungan antar garis ketiga-tiganya. Langsung yang pertama, garis sejajar. Nah, garis sejajar itu adalah 2 buah garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang. Gambarnya ada ini dia, garis I dan garis M. Ketika garis I dan garis M ini kita perpanjang sampai sana, dia tidak akan pernah bertemu. Kenapa? Karena dia sejajar. Ini dia 2 garis I dan M sejajar atau ditulis I strip 2 atau garis miring 2M, dibaca sejajar. Gitu. Lalu yang selanjutnya garis berpotongan. Nah, 2 garis dikatakan berpotongan jika kedua garis tersebut memiliki satu titik persekutuan atau yang dinamakan titik potong. Contohnya ini dia, ada garis C. Ingat ya, 2 garis, kita tambahkan 1 garis lagi, garis A. Nah, garis A dan garis C itu dia saling berpotongan, membentuk satu titik yang berwarna biru muda itu, dinamakan titik potong. Nah, 2 garis A dan C saling berpotongan ya anak-anak. Lalu yang selanjutnya, contoh lain dari garis berpotongan, ini dia garis B. Garis B, lalu kita tambahkan dengan garis E.
Nah, dia akan membentuk titik potong ya yang berwarna biru. Dia dinamakan titik potong. Kalau seperti ini kita namakan dengan berpotongan tegak lurus karena potongannya ini antara garis B dan garis E dia tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Lalu yang ketiga yaitu garis berimpit. Nah, garis berimpit apabila kedua garis tersebut memiliki lebih dari satu titik persekutuan atau titik potong. Nah, biasanya itu terlihat seperti satu garis lurus saja, padahal di situ sebetulnya ada dua garis lurus. Kita ambilkan contoh. Ini dia, ada garis G. Nah, garis G kita tambahkan dengan garis H. Nah, garis H ini yang berwarna oranye. Sengaja Bu Ani beri warna supaya kalian lebih paham, lebih mudah untuk memahaminya. Sehingga garis G dan garis H dia itu adalah berimpit. Kenapa? Karena dia ada potongannya di sini. Dia berpotongan seluruhnya dari ujung sini sampai ujung sini. Dia saling berpotongan, membentuk titik, sehingga dinamakan garis berimpit. Terlihat seperti satu garis ya anak-anak, padahal itu sebetulnya adalah dua garis, garis G dan garis H. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Lalu yang selanjutnya, ini kita contohkan garis berimpit yang lain. Di sini ada dua buah bangun. Yang pertama, ini ada bangun A, B, C, D yang berbentuk jajar genjang ya anak-anak. Dan bangun E, F, G, H yang berbentuk persegi panjang. Nah, kita akan menghimpitkan garis CD dan garis EF. Nah, dua garis ini kita akan himpitkan. Dihimpitkan itu semacam disatukan supaya menjadi satu garis lurus. Nah, dua bangun ini akan berbentuk seperti ini. Ini garis CD dan EF dia sudah bergabung menjadi satu sehingga tinggal garis EF-nya saja. Nah, garis CD dan EF berhimpit sehingga terlihat seperti hanya satu garis. Padahal tadi awalnya ada dua garis ya, yang ini dan ini. CD dan EF kita himpitkan sehingga menjadi satu garis saja. Garis EF. Bagaimana? Sudah paham? Baiklah, kita ke contoh atau latihan dulu. Nah, di sini Bu Ani ada garis. Ada 5 garis ya. Yang pertama garis P, garis Q, yang ini garis R, yang ini garis S, dan ini yang kecil garis T. Nah, kita akan menentukan garis-garis A, B, C, D, garis P dan H dan selanjutnya sampai D. Kita lihat yang A ya, garis P dan H. Mana ya garis P? Ini garis P yang ini dan ini garis Q. Nah, kita perhatikan garis P dan Q di sini membentuk apa? Satu titik potong sehingga garis P dan Q yaitu saling berpotongan. Yang B, garis R dan S. Garis R itu yang ini dan garis S yang ini. Apa hubungannya kira-kira? Coba kalau kita panjangkan sampai sana, garis R dan S itu tidak akan pernah bertemu sehingga garis R dan S itu saling sejajar. Karena tidak akan pernah bertemu ya, ini garis R dan S. Lalu yang C, garis R dan T. Nah, ini garis R sampai sini. Nah, garis T ini yang kecil. Nah, kalau tadi ada dua buah garis yang dia seakan menjadi satu garis, itu dinamakan apa? Betul, saling berimpit. Karena ini garis T mengimpit garis R. Dan yang terakhir, garis P dan R. P mana ya? Ini garis P.
dan ini garis R. Wah, di sini membentuk satu titik potong dan dia titik potongnya tegak lurus sehingga garis P dan R yaitu saling berpotongan tegak lurus. Bagaimana? Sudah paham anak-anak tentang membaca garis seperti itu? Nah, kalau sudah, silahkan tugasnya adalah mengerjakan latihan soal pada lembar kerja yang diberikan oleh guru. Nah, tugasnya dikerjakan di buku tulis masing-masing. Jika ada yang masih bingung, boleh bertanya ke Bu Ani melalui WA. Seperti itu ya anak-anak. Selamat belajar dan selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.